Welcome back to my channel, balik lagi di channel aku Dian yang ngebahas seputar kesehatan, penulisan, dan penelitian. Jadi di kesempatan hari ini aku akan buat video tentang 10 peluang pekerjaan dan prospek kerja untuk bidan berikut gajinya. Oke? Simak videonya sampai akhir, jangan di skip, stay tune. Salah satu jurusan kesehatan yang ada di Indonesia yaitu kebidanan. Jurusan kebidanan sendiri ini sangat populer di antara jurusan yang lain karena prospek kerja yang menjanjikan. Di Indonesia, bidan adalah seorang perempuan yang menyelesaikan pendidikan kebidanan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Berbeda lagi dengan di dunia internasional, teman-teman. Jika di dunia internasional, bidan itu tidak dipatok harus laki-laki atau perempuan. Akan tetapi di Indonesia diwajibkan hanya perempuan. Jadi tidak ada bidan laki-laki di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin masih bisa ditemukan, teman-teman. Lalu bagaimana nih prospek peluang pekerjaan bagi seorang bidan? Untuk teman-temanku semuanya yang mungkin sekarang sedang lulus SMA dan ingin melanjutkan kuliah kebidanan, harus tahu nih apa saja nih jenjang karir dan prospek kerja yang akan aku di masa depan. Berikut adalah beberapa pekerjaan yang sudah saya rangkum berikut dengan gajinya. Ini researchnya agak cukup lama, jadi stay tune. Dan yang pertama adalah bidan di rumah sakit umum daerah. Salah satu peluang kerja atau prospek kerja seorang bidan adalah untuk bekerja di rumah sakit umum. Dan untuk pekerjaan ini bisa teman-teman lakukan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman ingin bekerja di rumah sakit umum daerah, teman-teman bisa mengikuti rekrutmen CPNS dan bekerja di rumah sakit dengan pangkat ASN. Untuk kisaran gaji yang didapatkan dalam setiap bulannya yaitu kisaran 4 juta hingga 4.500.000 rupiah, teman-teman. Peluang prospek kerja bidan yang selanjutnya adalah bidan puskesmas. Banyak puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Teman-teman tinggal memilih ingin di puskesmas mana teman-teman mengabdi. Dan untuk kisaran gaji bekerja di puskesmas itu variatif, teman-teman, tergantung kebijakan puskesmasnya itu masing-masing. Dimulai dari Rp500.000 hingga Rp2.000.000. Dan untuk prospek kerja bidan yang selanjutnya adalah bidan rumah sakit swasta. Setelah tadi aku sempat singgung tentang bidan yang bekerja di rumah sakit umum, bidan juga bisa bekerja kok di puskesmas swasta. Dan untuk tugas pokok fungsi bidannya juga sesuai dengan kewenangan bidan di rumah sakit. Dan untuk kisaran gaji jika bekerja di rumah sakit swasta yaitu kisaran Rp3 juta hingga Rp5 juta, teman-teman. Dan untuk prospek kerja yang selanjutnya adalah bidan praktek swasta dan bidan klinik persalinan. Untuk bidan praktek swasta, biasanya bidan yang sudah memiliki sertifikasi dan sudah mendapatkan izin diperbolehkan untuk membuka praktik sendiri di rumah. Dan untuk gaji biasanya ditentukan sesuai dengan pendapatan setiap harinya oleh bidan tersebut. Jadi tidak bisa ditarget, teman-teman. 1 juta, 2 juta pasti di atas itu atau mungkin ya setara dengan itu. Yang selanjutnya adalah bidan klinik swasta. Untuk bidan klinik swasta biasanya itu diperuntukkan kepada instansi-instansi yang hanya menangani persalinan saja, teman-teman. Dan untuk kisarannya bekerja di klinik yaitu sekitar 1 juta hingga 3 juta rupiah per bulannya. Dan untuk prospek kerja yang selanjutnya adalah bidan bekerja di dinas kesehatan. Untuk bekerja di dinas kesehatan, bidan tidak jadi praktisi lagi, akan tetapi penentu kebijakan. Untuk gaji yang didapatkan jika bidan bekerja di dinas kesehatan yaitu berkisar Rp5 juta hingga Rp7 juta. Dan untuk prospek kerja yang selanjutnya adalah dosen kebidanan. Buat teman-teman yang tidak hanya melaksanakan tugasnya menjadi seorang bidan yang menangani kesehatan ibu dan anak saja, bisa juga mengajar menjadi seorang bidan. Terutama untuk teman-teman yang memiliki gelar S2, S3, dan S1 kebidanan, bisa untuk menjadi dosen, teman-teman. Dan untuk kisaran gaji yang didapatkan jika menjadi dosen kebidanan adalah Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulannya. Dan untuk prospek kerja yang selanjutnya adalah selain bekerja sebagai bidan atau tenaga pengajar yaitu dosen,
Bidan juga bisa bergerak di bagian usaha atau menjadi pengusaha, yaitu yang bergerak di bagian seperti baby spa, pijat bayi, pijat ibu, dan beberapa penanganan di bagian yoga yang berfungsi untuk membantu ibu-ibu melewati persalinan tanpa ada rasa sakit. Biasanya untuk biaya yang dikeluarkan dalam penanganan ini variatif, tergantung budget yang teman-teman tarik atau tergantung dengan tarif yang dianggarkan. Dan mungkin cukup sekian tentang apa saja prospek-prospek kerja bidan. Jika ada kesalahan kata dan tindakan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di video yang selanjutnya ya. See you.